diperiksa itu semua. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kedengaran sama para hakim itu. Hukum orang seenaknya aja, ini sok berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kekhasan daripada periode Jokowi ini itu karena para korban itu sebetulnya melawan Cina-Cina Taipan. Kebetulan yang ini bukan Taipan. Dan ini adalah soal mafia peradilan. Ini mafia peradilan. Jadi yang terlibat tidak cuma Jokowi saja, tetapi seluruhnya ketiga kekuasaan negara. Ya, lawmakers, pemerintah dan DPR yang membuat hukum, kemudian kekuasaan yudisial atau kekuasaan peradilan, dan pemerintah sendiri beserta jaringan kabinetnya sampai ke bawah. Nah, tiga kekuasaan itulah sebetulnya yang ikut bertanggung jawab. Nah, tadi saya katakan bahwa ini kekhasan daripada Jokowi adalah masuknya unsur Cina Taipan khususnya, konglomerat, mafia. Tetapi masalah mafia peradilan itu sudah ada sejak zaman Pak Harto. Bahkan Pak Harto itu termasuk beberapa yang lain ya sampai sekarang juga lah, tidak hanya sekedar bermain-main di pengadilan, tetapi membunuh orang. Berapa banyak rakyat Indonesia yang terbunuh di zamannya Soeharto? Iya kan? Talang Sari, Tanjung Priok, bahkan di Sampang, Madura ketika bikin bendungan melawan para mahasiswa di Unhas, Universitas Muhammadiyah Indonesia, dan banyak lagi yang lain. Habibie juga bunuh orang. Peristiwa Semanggi 1 itu 16 orang mati ditembak, pemuda dan mahasiswa. Semanggi 2 1 orang, mahasiswa UI. Pam Swakarsa ada belasan yang mati di zaman Habibie. Anda harus ingat ya. Di zaman Gus Dur saja tidak ada. Bahkan tidak ada orang masuk penjara, ya pemuda dan mahasiswa aktivis masuk penjara dengan tuduhan misalnya menghina presiden, tidak ada. Itu hanya di zaman Gus Dur. Di zaman Megawati muncul itu, menghina presiden masuk penjara, ada belasan. SBY juga begitu. SBY juga mulai membunuh orang lewat bom. Saya tidak yakin tuh bom-bom itu adalah teroris. Baru terduga teroris saja sudah dibunuh.
Jadi kalau mau memasukkan ini ke Mahkamah Internasional, itu harus ikut sertakan. Pembunuhan semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Padahal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan pemerintah ini dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Termasuk terbunuhnya TKA, TKW, TKI, TKW di luar negeri itu juga merupakan kejahatan daripada rejim. Jokowi termasuk Densus 88, termasuk anti teroris, itu juga begitu. Baru terduga teroris saja sudah ditembak. Nah, kita ini memang negara hukum. Pasal 27 itu menjelaskan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Tapi hukum yang seperti apa? Pemerintahan yang seperti apa yang harus didukung itu? Kalau pemerintahan gombal ya nggak wajib didukung. Republik ini hebat. Tahun 45 itu sudah bikin hak asasi manusia. Pasal 27 yang tadi saya sebut, itu ayat 1 tuh. Ayat 2-nya mengatakan setiap orang punya hak untuk hidup, untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Oh, itu luar biasa. Pasal 28, pasal 31 tentang pendidikan, pasal 33 tentang ekonomi, pasal 34 tentang kemiskinan. Itu kita sudah bikin. Declaration of Human Rights yang dibilang Saudara Yudi tadi itu baru tahun 48. Dan 49, Undang-Undang Dasar 49 itu sudah memuat 60 sampai 65 pasal tentang hak asasi manusia dalam sebuah bab tersendiri. Diulang lagi tahun 50. Jadi ketika Gus Dur bikin hak asasi manusia di amandemen itu sudah sangat ketinggalan. Nah, berdasarkan hak asasi manusia tadi itu, ya kita harus betul-betul menegakkan. Jadi kalau kemudian ada usulan untuk mengangkat masalah ini ke dunia internasional, saya kira wajar. Saya sampaikan pada Saudara Yudi, memang kita bikin nanti amnesti nasional, khususnya bagi mereka yang kena ITE, dakwaan ITE, melanggar ITE. Kalau di antara yang hadir ini, Saudara Nelly Siringgo-Ringgo ini, itu luar biasa tuh, dapat 2 kasus dia. Oh ya, ya, tapi akhirnya kan hakimnya cuma mau memutus. Yang satu udah diputus bebas, tapi diulang lagi. Ya, ini gilanya 3 kekuasaan tadi itu sudah diputus, tapi kurang puas, lalu diulang lagi. Musuhnya Taipan juga itu, Lipo, padahal nggak ada yang dikerjakan tuh.
Dia cuma mendownload, saya juga mendownload, saya bahkan menyebarkan juga kepada yang lain-lain. Ya, yang ditangkap dia. Yang pertama adalah 1 tahun plus 100 juta. Sekarang lagi banding, kasasi. Yang kedua, 3 tahun plus 100 juta. Gila itu. Tapi ada satu lagi yang Anda lupa. Namanya Bambang Mahyudi. Itu melawan Taipan juga, Sritex di wilayah Solo sana tuh. Nah, Sritex ini berkembang menjadi konglomerat. Semua baju militer angkatan bersenjata hampir di seluruh dunia lah, itu yang memproduksi Sritex. Nah, beberapa tahun yang lalu mengembangkan benang rayon, dan rayon itu membutuhkan proses sedemikian rupa sehingga harus ada polusinya, dan polusi itu setelah pabriknya berdiri itu betul-betul menyengat masyarakat di situ, sehingga masyarakat menuntut supaya pabrik itu ditutup atau diperbaikilah itu cara mengelola limbahnya itu. Dan Bupati setuju. Bupati mengeluarkan satu surat keputusan, kalau nggak diperbaiki akan ditutup. Lalu demolah orang-orang Solo, Sukoharjo dan sebagainya, termasuk saudara Wahyudi, Bambang Wahyudi, beserta beberapa temannya. Mereka ditangkap, biasa, polisi dengan segala macam permainannya, kerja sama-sama jaksa, lalu diajukan ke pengadilan. Kena 4 tahun sampai 5 tahun, antara 4 sampai 5 tahun, plus sekian puluh juta atau 100 juta sampai sekarang. Jadi masih belum apa-apa dibanding. Tetapi yang namanya hak asasi itu ya bukan soal berapa lamanya. Yo, ini kalau mau menegakkan hukum seperti yang tadi, ya, semua warga negara mempunyai kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi jangan kemudian menjadi otoriter karena mentang-mentang duduk dalam pemerintahan. Jadi masalahnya tidak terlampau sulit. Ini Taipan itu sebetulnya menggantikan kekejaman Soeharto. Semua yang memulai mafia peradilan itu Soeharto. Ya, jadi ketika saya diadili dulu itu, Soeharto tanya soal Menteri Kehakiman, Sri Bintang mau dikenain berapa itu? Kemudian Menteri Kehakiman tanya, gimana Jaksa Agung? Sebab Jaksa Agung kan yang menuntut. Ada jaksa penuntut umum itu asalnya dari Jaksa Agung, Pak Singgi waktu itu. Lalu Jaksa Agung tanya kepada jaksa penuntut umum, mau dituntut berapa Sri Bintang? Terjadilah dialog dengan para hakim. Lalu hakimnya bisa terpaksa harus memutuskan. Semuanya datang dari kekuasaan. Polisi pada waktu itu tidak banyak ikut menentukan. Paling Pak Rusdi Harjo pada waktu itu kepala Bareskrim, ya nangkep saya aja, bukan menginterogasi saya aja. Tapi ya saudara-saudara ya,
Saya kasih tahu ya bagaimana caranya menghadapi mereka-mereka itu. Saya bilang sama Rusdi Harjo, kebetulan saya nggak ditangkap peristiwa Jerman, langsung dipanggil. Tanggal 13 saya mendarat, tanggal 17 saya harus menghadap Barreskrim. Saya bilang sama Rusdi Harjo, kepala Barreskrim, kemudian jadi Kapolri dia. Udah jadi Kapolri, kemudian jadi duta besar di Malaysia. Jadi duta besar di Malaysia dia korupsi dia, dihukum juga dia. Jadi begitulah. Jadi kemungkinan besar nanti Tito itu juga dihukum juga. Dia ngerasain bagaimana dia di penjara. Nah, kembali kepada Rusdi Harjo, saya bilang, Pak Rusdi Harjo, saya kalau diperiksa silahkan periksa, tapi 4:30 harus selesai pemeriksaan. Jam 5 saya pulang. Setuju, setuju. Nah, teman-teman kita ini, ya kan, jam 2 pagi dipanggil sama Tito mau. Jadi, bagaimana itu? Enggak lah, saya tahu kan 2 orang itu selnya di sebelah saya. Enggak, maksudnya itu diperiksa. Ketika diperiksa itu jam 2 pagi itu diperiksa, dipanggil, suruh pakai baju kuning itu, orangnya itu mau. Saya bilang 4:30 harus selesai, jam 5 saya pulang. Saya juga ditangkap juga sama Habibie dengan tuduhan makar sama 104-107 KUHP bersama dengan Bang Ali dan lain-lain. 21 orang ditangkap, tapi malam harinya dipulangin. Tapi 6 bulan nggak boleh keluar negeri. Nah ini Tito ini juga mau model begitu gitu. Tapi saya aja yang kena 4 bulan. Udah saya kasih waktu 4 bulan, dia masih nggak bisa menemukan bukti-bukti. Ya terpaksa harus dilepas. Jadi sebetulnya nggak perlu terlampau khawatir. Kita diperiksa itu disebabkan karena mereka ingin mendapatkan informasi dari kita. Lah kok enak amat informasinya dari kita, lalu berdasarkan informasi itu kita ditangkap, ya, dikirim ke pengadilan lalu dipenjara. Jadi saya udah punya pengalaman pada masa lalu, saya nggak mau bicara. Kalau mau cari informasi, carilah dari saksi-saksi yang lain. Begitu caranya. Nah, Meli ini dibentak-bentak sama hakim. Itu hakim kurang ajar loh. Ya, jadi itulah mafia peradilan itu. Kalau di zamannya Soeharto sampai kemudian SBY lah, unsur Cinanya itu masih sedikit. Sekarang di zamannya Jokowi, Cina-Cina Taipan itu dapat angin. Sekali-kali nggak apa-apa. Jadi kalau zamannya Soeharto dulu, itu datangnya instruksi itu, seseorang itu mau dihukum berapa lama itu datangnya dari presiden, lewat menteri kehakiman, lalu lewat jaksa agung. Yang terlibat itu tidak cuma mereka,
pengacara juga terlibat. Jangan lupa, pengacara itu, apalagi yang muda-muda, ingin dapat nama. Ya, dalam kasus-kasus kecil biasanya begitu. Lalu dialog sama hakim, dialog sama jaksa. Jadi seseorang diputuskan berapa itu dari pengacara juga begitu. Nah, di luar negeri bukannya tidak ada itu, di negara barat ada itu, tetapi semuanya disampaikan dengan cara profesional. Nah ini enggak, kalau di Indonesia dengan cara bisik-bisik. Nah, bisik-bisik itu, disitulah terjadi permainan. Anda mau berapa, saya mau berapa, carilah jalan tengah. Ya itu bukan musyawarah. Kalau musyawarah itu adalah untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk hal-hal yang jahat namanya bukan musyawarah. Nah, hakim-hakim kita juga begitu. Ini hakim-hakim yang mengadili ini, waduh. Lah orang cuma mendownload the Lipo Way. Nggak ngirim nggak apa-apa, tetapi karena Facebook maka bisa di copy sama pihak lain. Itu hakimnya ngeyel. Kamu ngaku bersalah nggak? Coba dibilang begitu. Itu kitab undang-undang hukum acara pidana udah dilanggar. Itu Nelly si Ringgo itu dibegitukan, dibentak-bentak. Jadi kalau ini disampaikan ke dunia internasional, saya kira betul tadi yang disampaikan Saudara Lius, malu kita. Kita malu punya negara hukum seperti ini, punya pejabat kayak gitu, punya hakim begitu. Presiden yang nyuruh, gimana? Bisa dibubarin mas, negaranya mas. Jadi termasuk ya yang belum saya sebut itu panitera. Itu ketika hakim membuat putusan dan dibacakan, itu seringkali masih tertulis tangan, masih ditulis dengan tangan. Nah, dengan ditulis tangan itu baru beberapa hari kemudian kita bisa minta yang ketikan. Nah, diketiknya itu kadangkala paniteranya main juga, diubah itu. Jadi lengkap ya, khususnya para hakim ini. Para hakim itu sudah disumpah. Nah, saya ingin memberitahu, di Jerman, ketika Jerman bersatu menjelang tahun 90 itu Jerman Timur itu juga mengalami hal yang seperti itu. Hakim-hakimnya global. Nah, kemudian ketika bersatu, hakim gombal itu dipensiun semua. Jadi kita nanti mau punya pekerjaan, ya. Kalau Jokowi diganti, ada rejim baru. Saya tidak menyebut nama rejim barunya ya. Itu pertama amnesti nasional terhadap khususnya korban ITE. Yang kedua, hakim-hakim itu dipecati, diperiksa itu semua. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kedengaran sama para hakim itu. Hukum orang seenaknya aja. Ini sok berkuasa. Mas Gunawan dapat berapa, Mas? 10 bulan. Saya sudah 2 tahun tuh masih tersangka terus.
Belum ada SP3 nih. Ah, kalau itu Tito itu Tito yang kasih instruksi, ya jangan dikasih gitu, Rahmawati segala macam jangan dikasih gitu. Ya. Jadi kita harus siap-siap. Nanti rejim baru itu harus merekrut banyak sarjana hukum. Nah, bisa dapat pekerjaan lah, ya, untuk menggantikan hakim-hakim yang kurang ajar itu. Iya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi